teman-teman. Sebelumnya kenalin nih, aku Muhammad Rizky Hadim, NPM 211-80111155 dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran. Jadi aku di sini mau nge-review sedikit nih tentang materi apa saja yang sudah disampaikan saat PPKMB Unila 2021. Nah, di hari pertama disampaikan oleh Rektor Unila yaitu Profesor Dr. Karomani MSI. Beliau menyampaikan temanya itu tentang pembinaan gerakan nasional revolusi mental di era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru. Nah, beliau menyampaikan beberapa hal, diantaranya ada tentang revolusi mental, tentang perkembangan revolusi, tentang tantangan global, tantangan nasional, dan skill yang dibutuhkan saat kita menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, berikutnya nih materi kedua itu disampaikan oleh Direktur Brigjen TNI Jubairul Levianto. Beliau menyampaikan tentang bela negara. Beliau menyampaikan bahwa negara layaknya makhluk hidup, yaitu ada, tiada, dan berkembang. Nah, materi berikutnya ini disampaikan oleh Komjen Profesor Dr. Boy Rafli Amar MH. Beliau menyampaikan tentang bahaya terorisme dan bagaimana menghadapi saat ada sebuah kelompok yang mengarah ke arah terorisme. Nah, untuk materi selanjutnya itu disampaikan oleh musisi yang mungkin sudah kita kenal, yaitu Yosi Mokalu. Dia menyampaikan tentang etika bermedia sosial, bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita menggunakan media sosial, yaitu pilihlah pesan-pesan yang menurut kita itu adalah fakta dan benar. Lalu berikutnya kita tetap kritis dan berpikir bahwa pesan itu tidak selalu benar, bahwa ada hoax dan ada fakta begitu. Lalu berikutnya ingat sebutkan sumbernya gitu. Jadi saat kita menyampaikan sesuatu, saat kita ingin berkata sesuatu, kita bisa mencantumkan sumber yang valid, teman-teman. Nah, terus berikutnya ada perhatikan gaya bahasa. Jadi gaya bahasa dalam media sosial itu sangat berpengaruh, teman-teman, terhadap respon para pembaca di media sosial gitu. Lalu di hari kedua itu ada materi yang disampaikan oleh para narasumber. Yang pertama itu disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unila yaitu Profesor Dr. Asep Sukahar Esket MKes. Beliau menjelaskan mengenai pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Beliau juga menjelaskan kinerja Unila dan kampus menyikapinya. Materi selanjutnya itu disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemanusiaan dan Alumni yaitu Profesor Dr. Yulianto MS. Beliau menyampaikan tentang etika dan norma kehidupan mahasiswa di kampus. Ada yang pertama itu etika, yaitu pengkajian moral-moral yang berlaku. Ada juga moral untuk menilai suatu perbuatan yang dilakukan. Dan ada juga etiket, artinya adalah sopan santun. Lalu ada juga norma, yaitu penuntun sikap kita dalam melakukan sesuatu, terutama di kampus. Selanjutnya ini materi selanjutnya itu disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu Profesor Insinyur Soeharso SSI PhD. Beliau menyampaikan tentang kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University. World Class University atau WCU adalah perguruan tinggi yang mengacu pada tingkat internasional atau tantangan global dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan masalah-masalah global dan kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, habis kita melakukan PPKM Universitas di hari pertama dan hari kedua, untuk di hari ketiganya kita melakukan PPKMB Fakultas. Untuk materi pertama itu disampaikan oleh Profesor Dr. Diah Wulan Sunakar Reganis Wardani SKM MKes. Beliau menyampaikan tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era revolusi dengan IPK 4. Yang pertama itu ada plagiarisme. Plagiat adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh kredit. Teman-teman, untuk materi selanjutnya itu disampaikan oleh Dr. Asmi Zakian. Beliau menyampaikan tentang sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Nah, untuk di Fakultas Kedokteran terdapat beberapa program studi nih. Nah, yang pertama itu ada program studi pendidikan dokter, program studi farmasi, program studi profesi, program studi magister kesehatan masyarakat. Nah, untuk di program studi pendidikan dokter, kurikulum fakultas dibagi menjadi 7 semester dan maksimal 12 semester, yaitu untuk mendapat gelar S.Ket atau sarjana kedokteran dengan jumlah SKS 158. Nah, pada sarjana kedokteran ini tersusun atas 22 blok, 7 CSL, serta mata kuliah umum yang diwajibkan oleh fakultas dan universitas.
Materi selanjutnya itu disampaikan oleh Dr. Beta Kurniawan SK tentang kemahasiswaan dan alumni. Untuk program kreativitas mahasiswa FK itu terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu maksimalisasi partisipasi mahasiswa. Yang kedua itu penyelenggaraan workshop PKM, GT, dan AL. Yang berikutnya itu maksimalisasi kepesertaan mahasiswa. Lalu berikutnya juga ada seleksi lokal FK Unila. Dan ada juga nih teman-teman lembaga-lembaga kemahasiswaan di FK gitu ya. Pertama ada BEM, DPM, FSI, Lunar, Himafarsi, dan juga PMPA-TD. Ada materi berikutnya yang disampaikan oleh Dr. Rizky Handriko SPPA tentang kode etik dan tata pergaulan di FK. Untuk tata pergaulan mahasiswa Unila, beberapa hal harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tentang etika, norma, etika dalam manajemen waktu, etika dalam menghubungi dosen secara langsung, etika berjalan, etika berbusana, dan masih banyak lagi. Nah, untuk berikutnya di hari kedua nih di PPKMB Fakultas itu disampaikan oleh Dr. John Fatriadi Swadi MKes, yaitu sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Beliau menyampaikan tentang fasilitas sarana dan prasarana Fakultas Kedokteran Unila, yaitu ada ruang gedung kuliah D lantai 1, 2, 3, ruang kuliah gedung B lantai 1, ruang gedung C lantai 3, gedung F lantai 2 dan 3, ruang kuliah gedung F lantai 1, 2, dan 3, ada ruang tutorial, ruang latihan, ruang laboratorium dan penelitian, ada juga ruang penyimpanan alat, ada juga gazebo, dan masih banyak lagi sarana dan prasarana di FK Unila. Nah, untuk materi berikutnya ini disampaikan oleh Dr. Khairun Nisa Berawi MKes, yaitu sebagai Kaprodi PSPD. Beliau menyampaikan tentang tujuan pendidikan program studi pendidikan dokter insan akademik yang mampu. Yang pertama itu fase 1 yaitu ilmu dasar kedokteran. Lalu ada fase kedua yaitu integratif dan fase ketiga itu komprehensif. Ada juga proses kegiatan belajar mengajar, ada praktikum, ada clinical skill laboratorium, kuliah atau mini lecture, tutorial dan lain-lainnya. Nah, kira selesai juga nih materi yang disampaikan pada saat PPKMB, baik PPKMB universitas maupun PPKMB fakultas. Lalu apa sih kesan saya saat mengikuti PPKMB gitu ya? Kesan saya adalah saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama mungkin bagi diri saya saat nanti sudah terjun di dunia perkuliahan. Bagaimana gambaran tentang dunia kuliah, bagaimana kita bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi dan masih banyak lainnya. Dan itu juga bisa menjadi motivasi nih bagi diri saya sendiri buat kedepannya akan lebih baik lagi.